Selamat pagi dokter, nama saya Vena Fernanda dengan NIM 180141030027. Pada saat ini saya akan melakukan tahapan mini checks yaitu pencabutan gigi 37 dengan teknik blok mandibula. Berikut merupakan tahapannya. Apabila pasien sudah datang di RSGM, saya akan mengucapkan senyum sapa salam kepada pasien seperti selamat pagi Bu, dengan saya dokter gigi muda Vena Fernanda. Selanjutnya saya akan menanyakan mengenai identitas pasien terlebih dahulu. Dengan ibu siapa, alamatnya di mana ibu, kemudian umurnya berapa, kemudian pekerjaannya apa, status keluarga negaraan, status perkawinan, kemudian golongan darahnya apa. Selanjutnya saya akan menanyakan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Kenapa ibu, keluhannya apa, kenapa datang ke RSGM. Yaitu sebagai contoh misalnya ibunya merasakan ingin mencabut gigi belakang kiri bawah yang berlubang. Kemudian sakitnya terakhir kapan, kemudian apakah sakit pada saat makan minum dingin atau makan makanan yang keras, kemudian apakah ibu pernah mengonsumsi obat anti nyeri sebelumnya, apa ibu pernah ke dokter gigi sebelumnya untuk dirawat giginya, apakah ibu pernah dirawat di rumah sakit, apa ibu memiliki riwayat penyakit keturunan, apa ibu memiliki riwayat penyakit sistemik seperti penyakit gula, penyakit darah tinggi, kolesterol, dan asam urat. Selanjutnya, jika sudah, saya akan mengisinya di kartu status bagian bedah mulut. Kemudian, saya akan menjelaskan kepada pasien, ya baik ibu, pada hari ini kita akan melakukan pencabutan gigi terhadap ibu. Mungkin nanti akan sedikit terasa sakit pada saat melakukan anestesi atau memasukkan jarum ke dalam gusi ibu. Selanjutnya, saya akan memberi lembar persetujuan atau inform consent terlebih dahulu kepada ibu untuk ibu tanda tangani sebagai bukti menyetujui jalannya perawatan. Baik, selanjutnya saya akan mengukur tekanan darah ibu terlebih dahulu ya, yaitu saya akan menggunakan tensimeter dan stetoskop untuk melihat apakah tekanan darahnya ibu normal sehingga bisa dilanjutkan untuk menjalankan tahapan perawatan pencabutan. Baik, jika sudah normal, selanjutnya silakan ibu untuk duduk di dental unit ya. Kemudian saya sebagai operator akan menggunakan alat pelindung diri, yaitu saya akan menggunakan masker. Kemudian mencuci tangan sesuai dengan standar WHO. Yang pertama adalah gosokkan kedua telapak tangan, kemudian punggung tangan dan sela-sela jari, kemudian telapak tangan dan sela-sela jari, kemudian jari-jari sisi dalam saling mengunci seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah ibu jari, yaitu ibu jari kemudian dikunci oleh telapak tangan sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, dan ujung-ujung ibu jari tangan kanan berada di telapak tangan kiri seperti ini, kemudian digerakkan dengan gerakan berputar seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Nah, jika sudah, saya akan menggunakan handscone. Selanjutnya saya akan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses pencabutan, yaitu terdiri dari ada model kerja, kemudian ada tang, kemudian bein, ini adalah tang posterior rahang bawah, kemudian alat standar diagnostik yang terdiri dari kaca mulut, sonde, eskavator dan pinset, kemudian ada suction, kemudian gelas kumur, tak lupa ada pH kain, kemudian ada tampon, kemudian ada kasa steril, kemudian ada cotton pellet, selanjutnya ada betadine dan alkohol nanti untuk mendesinfeksi meja dental, serta ada polybib. Kemudian selanjutnya, jika sudah mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan, saya akan mempersiapkan pasien terlebih dahulu, yaitu dengan memasangkan polybib,
atau pengalas dada kepada pasien, bilas kumur, serta suction. Selanjutnya saya akan memposisikan pasien duduk di dental unit, yaitu silakan ibu untuk duduk ya, yaitu kepala pasien berada di bawah siku operator, kemudian rahang bawahnya sejajar dengan lantai karena saya akan mencabut gigi belakang kiri bawah, dan saya sebagai operator berada di depan kanan pasien. Kemudian jika sudah, selanjutnya adalah lanjut untuk pengisian odontogram serta pemeriksaan objektif, yaitu pemeriksaan ekstraoral dan intraoral, yaitu saya akan memeriksa keadaan pembengkakan kelenjar limfa serta persendian rahang, yaitu dengan 3 jari. Saya berada di belakang pasien dan pasien berada di depan saya, yaitu duduk di dental unit dengan duduk tegak menghadap ke depan, kemudian dengan 3 jari meraba di bagian leher. Kemudian untuk persendian rahang, yaitu 3 jari di depan meatus acusticus externus. Kemudian instruksikan pasien untuk silakan ibu untuk membuka dan menutup mulut ya. Kemudian tanyakan pasien apakah ada rasa nyeri, dan saya sebagai operator juga harus bisa merasakan apakah adanya krepitasi atau clicking. Kemudian saya akan tuliskan di kartu status bagian. Setelah itu adalah pemeriksaan intraoral, yaitu melihat keadaan mukosanya normal atau tidak, kemudian ada karang giginya. Selanjutnya saya akan mengisi odontogramnya mengenai keadaan seluruh gigi geligi pasien, seperti itu, dan saya akan menuliskannya di rekam medik. Kemudian selanjutnya lanjut ke tahapan pemeriksaan gigi yang akan dicabut, yaitu saya akan melakukan proses perkusi, yaitu pengetukan seperti ini. Kemudian ditanyakan kepada pasien sakit atau tidak. Kemudian tes sondasi, yaitu dengan menggeser-geserkan sonde di gigi pasien seperti ini. Pada gigi 37, apakah ada terasa ngilu ibu? Baik, jika tidak, selanjutnya adalah proses asepsis. Asepsis itu, yaitu saya akan mengambil pinset, kemudian saya akan mengambil patung pelet yang diteteskan dengan menggunakan betadine seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan dengan cara gerakan melingkar keluar seperti ini, searah melingkar keluar. Baik, jika sudah, selanjutnya jika sudah asepsis atau desinfeksi daerah kerja, selanjutnya yaitu akan menganestesi daerah kerja, yaitu saya akan mengambil siring disposable 3 cc, kemudian dengan pH kain. pH kainnya harus diketuk-ketukan terlebih dahulu supaya seluruh cairan berada di leher pH kain ini. Kemudian dibuka, kemudian masukkan ke siring disposable 3 cc. Selanjutnya yaitu ketuk-ketukan dinding siring supaya tidak ada gelembung udara. Yaitu kemudian instruksikan pasien untuk membuka mulut. Yang pertama adalah raba di bagian sulcus buccalis seperti ini. Kemudian sampai ke daerah trigonum retromolar, kemudian laba sampai linea oblik eksterna ke linea oblik interna. Kemudian posisi 1 yaitu masukkan jarum dari daerah interpe, jangan lupa jarum menghadap bevel sampai ke tulang, terasa tulang. Jika sudah, geser ke posisi 2 yaitu sejajar daerah oklusal gigi yang akan dicabut, kemudian masukkan jarum lagi seperti ini. Masukkan jarum sampai tidak terasa tulang, kemudian jika sudah, geser lagi ke posisi 3 yaitu kontralateral seperti ini. Kemudian masukkan jarum sampai 3/4 jarum. Nah, sampai jika sudah sampai 3/4 jarum, kemudian aspirasi, jika negatif deponir sebanyak 1,5 cc.
Jika sudah, keluarkan sampai setengah jarum. Aspirasi, deponir sebanyak 0,5 cc. Nah, yang tadi 1,5 cc itu untuk menginervasi nervus alveolaris inferior dan 0,5 cc untuk menginervasi nervus lingualis. Selanjutnya adalah kita akan menganestesi di bagian bukal, yaitu mucobukal fold gigi 37. Masukkan jarum, yaitu di apikal gigi 37. Jangan lupa menghadap bevel seperti ini. Kemudian diaspirasi, bila negatif deponir sebanyak 0,5 cc untuk menginervasi nervus bukalis. Nah, jika sudah, kemudian tunggu sekitar 2-3 menit, kemudian tanyakan kepada pasien apakah pasien sudah merasa kram atau baal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan objektif, yaitu menggunakan sonde atau tes sondasi pada gusi pasien. Ibu, apakah masih terasa sakit? Nah, baik, jika sudah, selanjutnya adalah masuk ke proses pencabutan. Yang pertama, saya akan mengambil ekskavator untuk membuka perlekatan gingiva seperti ini. Jika sudah, buka lagi dengan menggunakan bane seperti ini. Ya, kemudian diungkit di bagian proksimal seperti ini. Bila sudah terungkit dan sudah mobile, kita akan mengambil tang poste rahang bawah, yaitu jangan lupa untuk memfiksasi rahang bawahnya, yaitu caranya adalah jari telunjuk tangan kiri berada di sulcus bucalis, sedangkan jari tengah berada di sulcus bucalis, dan sisanya untuk memfiksasi rahang bawahnya supaya tidak terdapat kesalahan pada gigi sendi TMJ-nya. Kemudian seperti ini. Kemudian luksasi. Juga mendapat cengkram, luksasi lingual bukal. Kemudian jika sudah sangat mobile, kita akan ekstraksi ke arah oklusal seperti ini. Oke, jika sudah, letakkan gigi di tempat yang sudah khusus disediakan. Kemudian ambil kasa atau tampon steril untuk membersihkan daerah bekas pencabutan. Kemudian jika sudah, dilihat apakah masih ada sisa tulang yang tajam. Jika masih ada, asah dengan menggunakan bone file seperti ini. Oke, jika sudah, bersihkan lagi. Kemudian instruksikan pasien untuk menggigit tampon. Seperti ini. Oke, baik, jika sudah, yaitu saya akan memberikan resep kepada pasien yaitu amoxicillin tab 500 mg nomor 10 3 kali 1 sehari sesudah makan. Kemudian asam mefenamat tab 500 mg nomor 5 3 kali 1 sehari sesudah makan jika perlu. Kemudian Becomset tab nomor 5 1 kali 1 sehari sesudah makan jika perlu. Kepada 1 kali 1 sehari sesudah makan untuk Becomset. Kemudian untuk Nyonya Anita Putri 52 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Tesario. Baik, jika sudah, saya akan memberikan instruksi pasca ekstraksi. Ibu nanti jangan lupa untuk menggigit tampon 1 jam, setiap 15 menit diganti. Kemudian jangan dulu makan makanan yang panas atau minuman yang panas karena dapat merangsang perdarahan. Kemudian jangan menghisap atau memainkan dengan menggunakan lidah di daerah bekas pencabutan. Kemudian apabila ibu merokok, jangan dulu merokok. Kemudian untuk tetap selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut, yaitu
sikat gigi pagi sesudah sarapan pagi dan malam sebelum tidur, namun untuk menghindari daerah bekas pencabutan. Kemudian jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi dan mengandung vitamin agar mempercepat proses penyembuhan. Kemudian jangan lupa ya Ibu untuk kontrol 1 minggu setelah pencabutan. Baik, apakah Ibu ada pertanyaan? Oh baik, jika sudah saya akan mempersilahkan pasien untuk pulang. Terima kasih Ibu telah mengikuti jalannya perawatan pencabutan gigi ini. Semoga cepat sembuh. Selanjutnya saya sebagai operator akan membuang alat dan bahan yang sudah tidak digunakan, yaitu dipisahkan di alat tempat sampah non infeksius dan infeksius dan non infeksius, kemudian membersihkan meja dental dengan menggunakan disinfektan, spit and bowl, kemudian matikan lampu dental unit. Kemudian saya akan melepaskan APD, yaitu saya akan melepaskan handscoon, kemudian melepaskan masker. Selanjutnya saya akan mencuci tangan sesuai dengan standar WHO lagi, yaitu 6 langkah. Yang pertama, telapak tangan saling digosokkan, kemudian punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian, kemudian telapak tangan dan sela-sela jari, kemudian jari-jari sisi dalam saling mengunci seperti ini, kemudian ibu jari tangan kiri digenggam dengan telapak tangan kanan, kemudian digosok dengan gerakan berputar, begitu juga sebaliknya, dan ujung-ujung jari tangan kanan berada di atas atau telapak tangan kiri, kemudian diputar dengan digosok dengan gerakan berputar, begitu juga sebaliknya. Demikian merupakan tahapan mini checks, yaitu pencabutan gigi 37 dengan teknik blok mandibula. Terima kasih.